Salam semuanya, kali ini saya buat video mengenai pernyataan Ustadz Abdul Somad mengenai salib, bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Saya mau buat videonya dan juga bagaimana tanggapan hambanya Pastor Andi Simon. Dan di balik itu saya mau katakan, kita sebagai orang percaya jangan kita malah mengata-ngatai, bahkan menghujat. Justru kita kembali ingat kepada firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Berkati, jangan kutuki, karena itu perintah Tuhan Yesus kepada kita. Tonton videonya ini, biarlah menjadi berkat bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Shalom Indonesia. Perihal ceramah daripada Ustadz Abdul Somad dan bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, ada beberapa hal saya mau sampaikan sehubungan dengan banyaknya masukan-masukan dari teman-teman, supaya saya juga bisa memberikan komentar. Dan komentar dan video yang saya buat ini tujuannya hanya satu, supaya Indonesia penuh damai dan kita bisa menjadi anak Tuhan yang menyatakan kasih dan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara sekalian, ketika Bapak Ustadz Abdul Somad menyampaikan ceramah atau tanggapan dari pertanyaan jamaah waktu di video itu, saya melihat yang pertama, beliau sampaikan itu dalam rangka membimbing jemaat lokal di mana mereka sedang tausiah atau mungkin sedang berkumpul untuk mengadakan sebuah kegiatan ibadah begitu. Yang kedua, beliau juga ada kemungkinan besar tidak menyadari bahwa itu akan menjadi sebuah rekaman yang viral. Dan saya punya satu keyakinan yang baik dan positif bahwa beliau pasti juga tidak bermaksud untuk menyakiti sesama manusia, karena biar bagaimana beliau adalah ahli agama dan juga mengajarkan tentang ilmu agama yang di dalamnya ada berisi pesan cinta dan kasih. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Nah, sekarang bagaimana tanggapan saya pribadi dan apa yang saya pelajari sebagai seorang pastor, seorang pendeta yang ada di kota Balikpapan. Bagaimana tanggapan saya? Dan tanggapan saya ini tidak mewakili seluruh orang Kristen, tetapi saya tahu ini adalah hati Tuhan Yesus Kristus bagi setiap manusia. Terlepas dari apapun disampaikan, isi ceramah, tanggapan atau reaksi orang-orang mendengarnya, dan juga yang sudah viral hari ini dengan begitu baik tanggapan pro dan kontra, tetapi saya sebagai seorang pastor, seorang pemberita Injil, pemberita salib, saya menyampaikan ada satu pesan firman Tuhan di dalam Roma 12:21 yang berkata, jangan engkau mau dikalahkan dengan kejahatan. Kalau menurut teman-teman sekalian bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak baik menurut iman Kristen dan terluka dan tersakiti, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kita percaya bahkan di dalam segala pelanggaran manusia, siapa di antara kita hari ini yang tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah sampai bersilat kata yang mungkin tanpa sengaja atau dengan sengaja menyakiti sesama kita atau orang-orang di sekitar kita. Siapapun kita, pasti termasuk saya, saudara-saudara, tidak luput daripada kesalahan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, jangan mau dikalahkan dengan kejahatan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saudara seiman, kalau kita melihat mengukur ini adalah sebuah kejahatan, maka Bible berpesan demi kemurahan Tuhan hari ini, saya sampaikan, jangan mau dikalahkan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kiranya pesan sederhana dari seorang pastor di kota Balikpapan ini, saudara-saudara, saya Pastor Andi Simon, bisa membawa sebuah pemahaman kasih dan menjadi penengah dan menjadi sebuah wadah di mana
kita bisa sama-sama saling mendoakan supaya lewat hari ini 17 Agustus 2019 kita merayakan dirgahayu 74 tahun negeri tercinta Indonesia. Jangan sampai ada kuasa-kuasa lain atau alam spiritual yang menghendaki perpecahan di antara bangsa kita. Kalau ada kesilapan kata, ada mungkin kata-kata yang menjadi viral yang melukai banyak saudara-saudaraku sekalian, baik Kristen dan Katolik. Demi kemurahan Tuhan hari ini, sebagai sesama pemberita Injil, sesama yang memberitakan salib Kristus yang agung dan mulia, ampunilah beliau. Bahkan bukan cuma sekedar beliau, ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kita, termasuk dia menghujat agama ataupun menghujat salib dan bahkan menghujat Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya ini adalah ladang untuk kita memberikan kebaikan. Ini adalah kesempatan kita menabur benih kasih di hari ulang tahun negeri tercinta Indonesia. Benih kebaikan, benih pengampunan, benih persaudaraan, benih Bhinneka Tunggal Ika, benih penerimaan, dan benih kita melihat sekalipun kita boleh bersatu di dalam segala keperbedaan kita, tetapi kita satu bangsa, satu tanah air, satu negeri tercinta Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya sama pribadi rindu mengajak saudara sekalian untuk berdoa bagi Indonesia dan juga berdoa biar lewat apa yang terjadi hari ini, lewat viralnya video itu, tidak menjadi sebuah pemicu ataupun hal-hal yang akan memecahkan bangsa kita, tetapi kita berdoa bersama-sama, di mana satu minggu ini kita banyak berdoa, seluruh gereja pun berdoa bersama-sama supaya Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia bersatu. Dan ada hal ini muncul, saya tahu ini pasti ada roh-roh kegelapan yang hendak untuk menghancurkan negeri tercinta Indonesia supaya terjadi perpecahan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya beritakan hari ini, mari kita bawa dalam doa dan sikap saya pribadi dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Bahkan Tuhan Yesus Kristus juga sudah mengampuni. Bahkan sebelum melakukan kesalahan, jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Karena saya dan saudara sudah menerima pengampunan dari Yesus Kristus, maka hari ini lepaskanlah pengampunan untuk saudara-saudara kita sekalian, termasuk untuk Bapak Ustadz Abdul Somad. Saya sebagai pastor, sebagai orang yang memberitakan salib Kristus, mengampunimu. Dan sekarang saya mendoakanmu. In Jesus name, glory to God. Bapak Ustadz Abdul Somad, kiranya rahmat anugerah, belas kasihan daripada Yesus Kristus yang terpaku di kayu salib, mati di bukit Golgota, memberikan rahmatnya, pengampunannya, belas kasihannya, dan juga kesehatan atas hidupmu, menyertai engkau dimanapun berada. Dan saat ini doa saya lepaskan, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, sesuatu yang baik terjadi atas hidupmu, karena Yesus Kristus mati di kayu salib, karena begitu besar kasihnya akan manusia. Ia rela korbankan segala-galanya supaya kita boleh menerima kehidupan yang baik dari Dia. In Jesus name, in Jesus name, I pray for Indonesia. Indonesia, damailah. Kami tolak roh perpecahan, kami tolak roh pertengkaran, kami tolak roh perselisihan. Meskipun berbeda Tuhan, tapi kami Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kami satu di dalam tujuan, yaitu menjadikan Republik Indonesia menjadi negeri tercinta, aman, sejahtera, sentosa sampai selama-lamanya. In Jesus name, Indonesia penuh damai. Jesus bless Indonesia. Hallelujah. Praise God forevermore. Amen.